Shalom, selamat pagi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu lewat YouTube ini. Kita bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Saya berdoa kepada Tuhan minta hikmat bagaimana dan apa yang harus saya sampaikan dalam khotbah pagi hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema lebih dari pemenang, yang kita akan baca dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Roh Kudus kuasai hamba-Mu yang menjelaskan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengar dan menonton YouTube ini, Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa dikuatkan, dihiburkan, dibimbing, diarahkan, juga dikoreksi oleh firman. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terus sekalian, Roma 8 ayat 35 sampai 39 kita akan membaca. Yang hitam saya membacakan, yang biru saudara yang membacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lebih dari pemenang. Kita seringkali mengerti apa artinya pemenang. Tetapi kita bertanya, dunia bertanya, maksudmu apa dengan perkataan lebih daripada pemenang? Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat makna yang pertama daripada lebih daripada pemenang. Yang pertama adalah lebih dari pemenang adalah dapat mengubah musuh menjadi teman atau penolong. Tadinya musuh, dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengubah musuh menjadi teman atau penolong. Terus sekalian, karena Kristus telah menang dari maut, maka bagi umatnya, maut bukan lagi sebagai musuh atau sesuatu hal yang menakutkan, tetapi sebagai pintu gerbang yang membawa umatnya kepada kemuliaan kekal. Bagi umat Tuhan Yesus yang percaya pada Tuhan Yesus, maut bukanlah satu hal yang menakutkan lagi. Dari musuh menjadi penolong. Lewat maut itulah sebagai pintu gerbang kita menuju kepada kemuliaan yang kekal. Itulah makna pertama daripada lebih daripada pemenang. Saudara sekalian, bagi orang Kristen, kita menganggap maut bukan satu hal yang menakutkan atau yang mengerikan lagi, tapi sesuatu hal yang membuat kita merasa sukacita sekali. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat dalam Filipi 1 ayat 23 dan 24. Saya, kata Paulus, ditarik dari dua pihak. Saya ingin sekali meninggalkan dunia ini untuk pergi tinggal dengan Kristus, sebab itulah yang paling baik. Tetapi untuk kepentinganmu, ada lebih baik kalau saya tetap tinggal di dunia. Paulus sebagai rasul Tuhan sudah bersusah payah bekerja bagi Tuhan, sehingga kalau satu kali Tuhan ingin memanggil dia, Paulus berkata itulah yang paling baik, sebab dia akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tapi kalau dia ada di dunia ini, berarti berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. So sekalian, dalam Amsal 16 ayat 7 dikatakan, jika engkau menyenangkan hati Tuhan, dalam terjemahan sehari-hari ya, jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu dijadikannya kawan. Ini satu hal yang luar biasa indahnya. Jika hidupmu menyenangkan hati Tuhan, maka musuh-musuhmu dijadikan Tuhan sebagai kawan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Sekalian, jawabannya adalah kita mentaati segala perintah Tuhan. Itulah kita bisa menyenangkan hati Tuhan.
Dan dari semua perintah-perintah Tuhan, perintah yang terbesar, tertinggi adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah utusan Allah sebagai Sang Firman yang menjadi manusia yang bisa menyelamatkan dan mengampuni dosa manusia. Itulah perintah Tuhan yang tertinggi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jika engkau menyenangkan hati Tuhan, maka musuh-musuhmu termasuk maut itu, musuh terbesar itu, akan dijadikan sebagai pintu gerbang membawa umat Tuhan kepada kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan. So sekalian, Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, the only true God, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus sekalian, kata mengenal di sini dalam bahasa aslinya adalah ginosko. Ginosko berarti persekutuan yang sangat intim. Dari mana kita bisa bandingkan? Dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1. Ditulisnya dalam bahasa Ibrani tentunya. Dikatakan Adam bersetubuh dengan Hawa dalam bahasa Indonesia. Kata bersetubuh itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan new Eve, artinya mengenal. Persetubuhan adalah satu keintiman yang dalam antara suami dan istri. Demikian juga dengan kata ginosko. Ginosko adalah persekutuan yang sangat intim antara Allah dengan para ciptaannya itu manusia, dan mengenal ginosko, persekutuan intim dengan Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa. Itulah syarat untuk mendapat hidup yang kekal. So sekalian, itu makna pertama daripada lebih dari pemenang. Makna kedua daripada lebih dari pemenang adalah menjalani hidup dengan tantangan yang berat, tapi tetap setia kepada kehendaknya dan tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saluran berkat di sini tidak mesti uang. Itu hanya salah satu aspek. Tapi saluran berkat di sini mempunyai arti yang luas. Perhatian kita kah, doa-doa kita kah, konseling kita kah, dan berbagai macam talenta kita juga, dan berbagai macam kita bisa pakai untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi banyak orang. Jadi makna kedua daripada lebih dari pemenang adalah menjalani hidup dengan tantangan yang berat pada satu pihak, dan tetap setia pada kehendaknya walaupun berat, karena kita sedang menghadapi tantangan yang berat, tetapi bisa tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti ini. Tuhan Yesus memberikan contoh bukan sekedar teori, tapi dia melakukannya dalam praktek. Ketika Tuhan Yesus berdarah-darah, dari kepalanya berdarah, dari punggungnya berdarah, kedua tangannya berdarah, kedua kakinya berdarah. Begitu berat tantangan yang dia sedang hadapi. Tetapi pernyataan atau kalimat pertama Tuhan Yesus di atas salib adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini suatu hal yang luar biasa. Belum pernah ada seorang pun yang hidup di dunia ini ketika dianiaya berdoa seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang pertama kali berdoa seperti itu. Father, forgive them because they don't know what they are doing. Ampuni mereka. Tuhan Yesus di situ memohon kepada Bapaknya untuk mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Walaupun tantangan yang dia sedang hadapi begitu berat, tapi dia tetap taat pada kehendak Bapa. Dan dia tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang, yaitu dalam hal pengampunan dosa. Inilah hidup lebih daripada pemenang. Terus sekalian, dalam waktu Yesus di atas salib, Yesus juga menyatakan hidup lebih dari pemenang dalam hal yang lain. Dikatakan saudara sekalian dalam Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya
Dan murid yang dikasihnya di sampingnya, yaitu Yohanes, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saudara sekalian, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Yohanes bukanlah saudara kandung daripada Tuhan Yesus dalam secara manusia. Tapi memang pada waktu itu, menurut ceritanya, pada waktu atau sampai Tuhan Yesus di atas salib, saudara kandung seibu maksudnya daripada Tuhan Yesus itu belum percaya bahwa Yesus itu Mesias. Sehingga Tuhan Yesus sebagai anak sulung, Tuhan Yesus memikirkan, walaupun dia sedang di atas salib, tapi dia masih memikirkan bagaimana nasib ibunya. Sementara saudaranya yang sekandung itu belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia yang sedang mengalami musibah atau dalam pengertian penderitaan yang berat, dia masih memikirkan kebaikan ibunya. Sehingga dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Itu Yohanes itu. Kemudian dikatakan apa lagi? Yohanes 19 ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak satu murid itu, yaitu Yohanes, menerima dia, yaitu Maria, di dalam rumahnya. Inilah bukti atau contoh daripada hidup lebih dari pemenang. Dalam kondisi yang berat, penderitaan yang berat, Tuhan Yesus masih memikirkan kebaikan orang lain. Ini contoh daripada hidup lebih daripada pemenang. Saudara sekalian, suatu hal yang luar biasa. Saudara, saya coba berusaha mempraktekkan hidup seperti itu. Pada waktu 2 atau 3 tahun yang lalu, saya mengalami penyakit, ada masalah pada batang otak saya, sehingga saya harus diopnam di rumah sakit. Hari pertama sampai hari ketiga saya diinfus, dan puji Tuhan hari keempat, infusnya sudah dilepas, tapi masih ada alat di tangan kiri saya, di pergelangan. Supaya kalau ada suntikan, lewat alat itu saja. Waktu itu saya tidak diinfus lagi, saya bisa bebas, lebih bebas daripada sebelumnya. Maka saya waktu itu mendengar ada 2 orang jemaat Tuhan yang perlu didoakan. Pada malam itu malam keempat itu, dengan baju pasien, saya keluar 7:30 malam, keluar dari kamar saya, kemudian saya pergi ke ruang yang beda. 2 orang yang sedang dirawat, anak-anak Tuhan. Saya mendoakan mereka. Dan mereka kaget. "Loh, Pak Robi kok kesini? Pak Robi sedang dirawat." Ya, saya bilang, "Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa datang sini pelan-pelan. Saya masih mendoakan, saya bisa mendoakan kalian." Para suster waktu itu bertanya, "Pak, mereka pikir saya salah kamar." Tapi memang saya sengaja mendoakan orang-orang yang lebih sakit dari saya. Saya coba mempraktekkan pola hidup lebih dari pemenang itu. Tetap menjadi soal berkat bagi banyak orang, walaupun diri kita sedang menghadapi tantangan atau penderitaan. Puji Tuhan. Kemudian kalau kita bertanya, bagaimana kita bisa mendapatkan hidup atau mengalami hidup lebih daripada pemenang? Maka kita akan pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bertobat kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan. Bertobat artinya bukan sekedar menyesal, tapi berbalik arah ke arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lari atau jangan cari jalan pintas. Sebagian orang ketika ditegur oleh Tuhan tidak bertobat tapi malah lari dari jalan Tuhan. Mereka cari jalan pintas. Terus sekalian dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai 7 dikatakan, karena Tuhan menghajar, dalam bahasa Inggris dikatakan punish, menghukum orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, kita baca yang biru sama-sama. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. So sekalian, kita melihat gambar itu. Anak yang nakal itu dipukul oleh ayahnya, dipukul pantatnya. Karena itulah daerah yang aman. Banyak lemaknya, dipukul pantatnya. Sebagai bukti bahwa ayah itu mengasihi anak,
Kalau anak itu nakal, maka ayah harus menghajar, mempanis anaknya. Walaupun anak itu mungkin nangis, sakit, tapi itu untuk kebaikan sang anak. So sekalian, jadi kalau Tuhan menegur kita, jangan kita lari atau cari jalan pintas, tapi bertobat kepada Tuhan. So sekalian, berikut ini kita akan melihat contoh daripada orang yang ditegur oleh Tuhan, tapi mereka lari dari teguran Tuhan itu. Siapa? Kita lihat dalam Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu, yuk kita sama-sama baca yang biru ini. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. So sekalian, ini adalah contoh daripada orang yang ketika ditegur oleh Tuhan, mereka lari. Sekarang kita bertanya, ya kalau sudah lihat itu ada petanya di mana di Betlehem, ada Betlehem situ, ya. Kemudian Moab itu menyeberang di Sungai Yordan. Sekali itu dua daerah yang perlu kita ketahui. Terus sekalian kalau kita bertanya, mengapa ya di tanah perjanjian kok ada kelaparan? Bukankah itu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Tapi kenapa terjadi kelaparan? Terjadi kelaparan karena salah satu akibat daripada dosa umatnya. Itu jawaban Tuhan. Dalam Imam 4:26 ayat 26 dikatakan, kamu akan kehabisan makanan sehingga 10 wanita hanya memerlukan satu tempat pembakaran saja untuk membakar roti yang ada pada mereka. Dikatakan yang coklat sama-sama, makanan itu akan diransum. Ya, diransum maksudnya dipotel-potel gitu loh. Ya, dipotel-potel karena begitu sedikitnya tuh makanan diransum. Dan sudah kamu makannya, kamu masih juga lapar. Ya tentunya, karena diransum, dipotel-potel. Tidak makan roti secara utuh. Dibagi menjadi 10 wanita. So sekalian, ini merupakan salah satu akibat daripada dosa umatnya. Jadi mengapa terjadi kelaparan di tanah perjanjian? Karena dosa umatnya. So sekalian, ini merupakan salah satu bukti daripada dosa umatnya. Lalu apa akibatnya kalau kita melarikan diri? Itu yang dialami oleh Elimelek. Dalam Rut 1 ayat 3-5 dikatakan, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Pada masa perjanjian lama, saudara sekalian, umur yang panjang itu simbol daripada berkat Tuhan. Jadi kalau itu orang itu umurnya pendek, itu nggak diberkati Tuhan. Seperti dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2. Jika engkau taat pada perintahku, maka salah satu berkat yang Tuhan janjikan adalah diberikan umur yang panjang. Kemudian dikatakan keduanya mengambil perempuan Moab, yaitu kedua anak Elimelek itu. Yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Yang coklat sama-sama. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Pastilah Mahlon dan Kilion itu lebih muda usianya daripada ayahnya ketika ayahnya dipanggil Tuhan. Berarti mereka lebih muda. Belum punya anak lagi dari pernikahan mereka. Itu membuktikan bahwa mereka tidak diberkati Tuhan dalam konteks perjanjian lama. Terus sekalian, jadi ini suatu hal yang sungguh menyedihkan karena mereka coba lari dari teguran Tuhan. Bukan bertobat tapi lari. Sehingga akibatnya seperti itu. Terus sekalian, seharusnya umat Israel dan keluarga Elimelek itu bertobat. Ya. Tapi Elimelek lari ke negeri yang ditolak oleh Tuhan. Negeri Moab. Terus sekalian, Moab itu ditolak oleh Tuhan.
Moab adalah keturunan dari hasil insest. Hubungan Lot dengan anak sulung perempuannya. Ketika Lot dikasih minum anggur sampai mabok, dia tidur dengan anak perempuannya. Dan hasil daripada hubungan itu, insest itu, lahirlah Moab. Kemudian apa lagi tentang Moab ini? Dalam Ulangan 23 ayat 3 dan 4 dikatakan, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk ke jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Yuk kita baca sama-sama. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Sama-sama kita baca. Karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Jadi Moab adalah ditolak, bangsa yang ditolak oleh Tuhan karena perbuatan mereka terhadap umat Tuhan. So sekalian, tetapi Elimelech dan keluarganya malah melarikan diri ke bangsa yang ditolak oleh Tuhan. Ini satu hal yang keliru sekali. So sekalian, pada musim pandemi ini sulit bagi seseorang untuk lari ke tempat lain yang aman. Saudara mungkin ingat pada waktu kerusuhan beberapa tahun yang lalu di negara kita, sebagian orang lari ke Bali. Karena Bali pada waktu itu termasuk tempat yang aman, nggak ada kerusuhan. Sehingga sebagian orang dari Jawa lari ke Bali. Mereka membangun usaha di sana dan mereka sukses, puji Tuhan. Pada waktu lalu sebagian orang yang cukup mampu lari ke Amerika. Karena di sana bebas, tidak ada hal-hal yang mereka lihat mungkin di tempat kita di Indonesia. Tapi sekarang ini susah orang kalau melarikan diri kemana. Ke Bali, di tempat itu ada juga COVID-19. Ke Amerika, banyak korban COVID-19 di sana. Ke Kanada sama, ke Jepang sama. Ke seluruh dunia pandemi itu sudah merajalela. 200 lebih negara yang terkena COVID-19. Sekarang kita bertanya, kita mau lari kemana? Seperti gambar ini saudara sekalian. Ya, gambar ini merupakan satu hal yang menjadi satu kenyataan di mana negara Amerika juga sekarang diserang oleh COVID-19. So sekalian, kalau kita nggak bisa lari ke negara-negara seperti itu atau ke tempat-tempat yang kita anggap aman, kita lari kemana? Maka firman Tuhan memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dan 16. Tuhan yang maha tinggi, Allah kudus Israel, berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan. Tapi masalahnya kamu tidak mau. Yuk kita baca sama-sama yang hijau ini. Malah kamu membuat rencana untuk melarikan diri dari musuh yang mengendari kuda yang cepat. Bagus, memang kamu nanti harus lari. Kamu pikir kudamu cukup kencang larinya? Padahal pengejar-pengejarmu jauh lebih cepat. So sekalian, dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa lari kemana-mana. Kita tidak bisa lari kemana-mana. 200 lebih negara diserang oleh pandemi ini. Kita lari ke siapa? Firman Tuhan berkata, lari kepada Tuhan. Bertobatlah dan tetaplah tenang. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram. Karena di dalam Tuhanlah ada ketentraman. Bertobatlah, minta ampun akan kelemahan dan kesalahan kita. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi kesalahan daripada keluarga Elimelech adalah mereka lari dari teguran Tuhan, tidak bertobat dan cari jalan keluar sendiri. So sekalian, ini suatu hal yang terjadi. Mencari pertolongan dari bangsa yang hidup dalam dosa dan ditolak Tuhan, yaitu Moab. Itu keliru lagi. Lalu kemudian kedua anak daripada Elimelech itu menikah dengan perempuan yang tidak seiman. Wah, tambah lagi kelirunya. So sekalian, akibatnya apa? Akibatnya hukuman bertambah. Hukuman bertambah. So sekalian, di tempat pengungsian Elimelech dan kedua anak lelakinya meninggal.
dalam usia yang pendek. Terus sekalian, itu merupakan satu simbol daripada mereka tidak diberkati Tuhan. So sekalian, kalau kita melihat gambar ini, inilah gambar daripada cambuk. Kita melihat cambuk ini ujungnya itu tajam biasanya, dari besi atau dari timah. Terus sekalian, kalau seorang mencambuk kuda ya misalnya, kuda itu tambah lari, tambah kena timahnya yang keras itu, tambah sakit. Demikian juga kalau kita bersalah, Tuhan mencambuk kita, kita lari dari Tuhan, kita kena timahnya atau logamnya itu, tambah sakit. Tapi kalau kita dicambuk Tuhan, cepat-cepat lari, menghampiri Tuhan, peluk Dia, maka cambuk itu tidak akan mengena kepada kita. Ini suatu hal yang penting kita perlu ingat. Yang kedua, saudara sekalian, dari pelajaran kitab Rut ini kita akan melihat ada satu hal yang indah, yaitu mereka bertindak sesuai dengan buah pertobatan. Siapa itu mereka? Yaitu Naomi. Dan kita melihat selanjutnya adalah Rut. Saudara sekalian, bertindak sesuai dengan buah pertobatan. Kalau seseorang bertobat, maka harus ada buahnya yang akan dihasilkan dari hati yang bertobat. Kita akan melihat sikap yang indah daripada Naomi kepada menantu. Ini contoh yang luar biasa. Hubungan yang intim yang begitu baik antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Bukankah dalam hidup sehari-hari seringkali bermasalah hubungan antara mertua perempuan dengan menantu perempuan? Tapi dalam konteks ini, Naomi dan Rut begitu mempunyai komunikasi yang begitu bagus. Karena apa? Karena sikap yang indah dari Naomi kepada menantu. So sekalian, kalau kita perhatikan, dari mana saya bisa tahu bahwa Naomi bersikap indah kepada menantunya? Ya, karena kalau Naomi jahat terhadap kedua menantunya, atau galak, atau berpikiran tidak atau curiga kepada kedua menantunya, maka saya yakin setelah kedua anak Naomi itu meninggal, pastilah dengan sukacita kedua menantunya akan say goodbye. Ya, berpisah dengan mertua perempuannya. Karena mereka berkata, bagus, sekarang saatnya saya harus tinggalkan kedua mertua perempuan saya. Dia jahat, dia galak. Tapi tidak demikian. Kita melihat dalam hidup ini, saudara sekalian, ada hukum tabur tuai. Kita menabur yang baik, kita menuai yang baik. Sowing and reaping. Yuk kita baca sama-sama. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang kita tabur apa, kita tuai apa. Biarlah kita menabur kasih, kebaikan, doa bagi orang lain. Dan kita akan menuai sesuai dengan yang kita tabur. Terus sekarang dalam Rut 1 ayat 8 sampai 10 dikatakan, Naomi berkata kepada kedua menantunya itu, kalian pulang saja ke rumah ibumu. Semoga Tuhan berkenan memberikan jodoh kepada kalian, supaya kalian berumah tangga lagi. Ini setelah kedua anak Naomi meninggal dunia. Sehingga Naomi berkata, sudah pulang saja ke rumah orang tua kalian. Semoga kalian dapat jodoh yang baru. Lalu bagaimana sikap respon daripada kedua menantunya? Oke, kita baca sama-sama. Setelah mengatakan demikian, Naomi pamit kepada mereka dan mencium mereka. Tapi Orpah dan Rut menangis keras-keras dan berkata kepada Naomi, tidak bu, kami ikut bersama ibu pergi kepada bangsa ibu. Kalau Naomi tidak bersikap manis kepada kedua menantunya, pasti respon mereka tidaklah demikian. Tetapi karena Naomi bersikap manis kepada kedua menantunya begitu sayang kepada mertua perempuannya. Saudara sekalian, ini suatu contoh yang luar biasa indah. Yang berikutnya, saudara sekalian, ternyata Naomi juga menyaksikan imannya kepada menantunya. Setelah Orpah didesak oleh Naomi, akhirnya Orpah balik kepada orang tuanya. Tapi Rut tidak demikian. Sampai keluar perkataan yang diucapkan oleh Rut sendiri, yang menunjukkan bahwa Rut itu mengenal Tuhan yang disembah oleh Naomi. Dikatakan oleh Rut, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Yuk kita baca sama-sama.
beginilah kiranya Tuhan atau Yahweh menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut itu bisa menyebut Tuhan atau Yahweh menghukum dia. Jikalau dia meninggalkan Naomi. Berarti Rut sudah mengenal lewat mertuanya. Sudah percaya kepada Yahweh, pada Tuhan. So sekalian, ini suatu hal yang indah. Ya, Naomi dengan sikapnya yang begitu manis kepada kedua menantunya, dia menyaksikan imannya dalam hidupnya sehari-hari. Suatu hal yang indah sekali. Terus kalian, yang berikutnya, Naomi kembali ke tempat yang benar. Ia membawa Rut kepada posisi yang benar, itu negeri perjanjian. Saya senang dengan kata posisi yang benar ini. Posisi yang benar. Terus kalian, dikatakan dalam Rut 1 ayat 19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Jadi mereka kembali setelah 10 tahun di negeri Moab. Akhirnya Naomi membawa Rut ke Bethlehem, ke tanah perjanjian, ke posisi yang benar. Terus kalian, kalau kita melihat di hadapan Tuhan itu, posisi itu lebih utama daripada perbuatan. Posisi, di mana posisimu, itu akan mempengaruhi perbuatanmu. Sehingga posisi itu lebih penting daripada perbuatan, lebih utama. Makanya itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak bertanya kepada mereka, Adam, apa yang kamu perbuat? Tidak. Tapi Allah bertanya. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Itu menunjuk pada posisimu di mana, posisi kalian di mana. Kalian dulunya sudah bersama dengan Tuhan, sekarang sudah menjauhi Tuhan, lari dari Tuhan. Posisimu di mana? Di manakah engkau? Oleh karena itu posisi itu penting, lebih utama daripada perbuatan. Terus kalian, kalau kita melihat gambar ini, daripada gambar orang yang baru belajar piano, the beginners, dan gurunya, apa yang gurunya ajarkan pertama kali? Posisi fingersnya, posisi jari-jarinya. Jempol ini pencet touch apa? Telunjuk jari tengah, tangan kanan di mana, tangan kiri di mana. Posisi itu penting. Kalau posisinya salah, maka akan bermain piano dengan salah dan tidak beres selanjutnya. So sekalian, jadi posisi itu sangat penting dan sangat utama. Dan Naomi kembali ke tempat yang benar. Dia mengajak Rut kepada posisi yang benar. So sekalian, kemudian selanjutnya Rut itu menyatakan buah pertobatannya. Dan buah pertobatannya adalah rajin dan proaktif. Ada orang pinter, cantik, ganteng, sehat badannya, cuma sayang dalam segala tingkah lakunya kurang proaktif untuk melakukan hal-hal yang positif. Kurang proaktif. Sikapnya terlalu pasif. Nah itu repot, saudara sekalian. Tetapi Rut ini contoh daripada seorang yang rajin dan proaktif. Dari mana kita tahu? Dalam Rut 2 ayat 2 dikatakan, pada suatu hari kata Rut kepada Naomi ketika mereka sudah balik ke Bethlehemnya, Ibu, saya permisi mau ke ladang untuk memungut gandum yang mungkin terjatuh dari tangan para penuai. Ini proaktif, dia menawarkan ingin bekerja, mencari gandum, walaupun itu cuma sisa-sisa gandum. Lalu kemudian Naomi menjawabnya, baik nak, jawab Naomi, pergilah. Ini contoh daripada Rut yang proaktif dan rajin. So sekalian, kalau kita melihat selanjutnya, ada kesaksian daripada sang mandor ladang gandum itu kepada Boas, sang pemilik ladang itu. Kesaksian sang mandor berkata, ia minta izin dari saya agar diperbolehkan ikut di belakang para penuai memungut gandum yang tercecer. Ayo kita baca sama-sama. Sejak pagi ia bekerja terus. Sekarang baru saja berhenti untuk beristirahat sebentar di pondok. Jadi sang mandor menyaksikan bahwa Rut ini orangnya rajin, orangnya proaktif. Terus sekalian, ini bukti atau salah satu buah daripada pertobatan yang rajin dan proaktif.
Saudara sekalian, ini contoh yang indah. Rut tidak menyerah pada keadaan, tetapi berusaha untuk tetap produktif. Yuk kita baca sama-samanya. Rut tidak menyerah pada keadaan, tapi berusaha untuk tetap produktif. Saya sengaja mengambil foto seperti ini. Inilah foto dari satu batang pohon yang hidup di halaman rumah kami. Pohon ini dulu dikasih oleh seorang hamba Tuhan. Dan sudah setahun lebih pohon ini bentuknya seperti gini, miring gitu ya. Doyong. Saya coba tarik, tapi memang batangnya kecil sehingga balik lagi dia. Sudah setahun lagi, hampir 2 tahun dia bentuknya seperti gitu, miring. Saya pikir mungkin gak lama lagi akan mati kali ya. Tapi satu pagi saya kaget. Kenapa? Saya perhatikan pohon ini menghasilkan atau menghasilkan 2 anak. 2 anak pohon. Sudah lihat itu. 2 anak, 2 tunas dari pohon itu. Walaupun dia miring, doyong, setengah payah begitu ya, tapi masih produktif, nggak menyerah. Bisa menghasilkan 2 tunas yang muncul dari akarnya itu. Ini satu bukti dan satu contoh yang luar biasa. Maka dari itu saya mengingat akan satu lagu yang ditulis oleh Yonatan Prawira. Dia pernah dihadiahi dikasih penghargaan oleh Museum Muri karena dia adalah salah seorang pembuat lagu yang produktif sekali. Ribuan lagu dia sudah buat. Ya, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. So sekalian, Rut seperti itu. Dia tidak menyerah. Dia tetap produktif. So sekalian, jangan menyerah. Walaupun ini sedang ada pandemi. Karena kalau kita melihat sejarah, pernah terjadi tahun 1918. Saudara buka di Google. Tahun 1918 ada flu Spanyol namanya. Itu lebih buruk daripada COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Terus kalian dikatakan flu Spanyol menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia. Jadi sepertiga daripada populasi dunia waktu itu. Jadi waktu itu populasi dunia cuma 1,5 miliar. 500 juta orang terkena infeksi flu Spanyol ini. Dan berapa orang yang meninggal? Dikatakan lebih dari 50 juta orang gugur karena penyakit tersebut. Dan 675 ribu orang itu mereka meninggal di Amerika. So sekalian, jadi luar biasa, sangat menyedihkan. Dan itu terjadi tahun 1918. So sekalian, data terakhir tanggal 20 April 2020 pukul 7.49 GMT dikatakan yang terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia itu 2.414.098 orang. Dibanding dengan flu Spanyol 500 juta orang. Ini 2.414. Saya tidak berkata 2.414 itu sedikit, tidak, tapi kalau dibandingkan dengan korban ya atau orang-orang yang terinfeksi oleh flu Spanyol itu masih jauh lebih kecil. Terus kalian dikatakan yang meninggal oleh karena COVID-19 ini 165.153 orang. Dan yang sembuh puji Tuhan 629.390 orang. Jadi bukan berarti kita bersyukur atau kita bergembira begitu saja. Tetapi karena pandemi ini masih terus berlangsung dan kita berdoa supaya Tuhan menghentikan. Kalau bisa menghentikan dengan cepat. Kalau bisa ya kita minta kepada Tuhan. Tuhan punya rencana apa kita tidak mengerti. Tapi jangan pernah menyerah. Jangan pernah berkecil hati. So sekalian, karena pandemi ini. So sekalian, lalu kemudian berikutnya tentang Rut. Rut mengerjakan bagiannya. Dia taat pada pengarahan. Saya senang dengan istilah taat ini. Karena Rut itu sebagai anak muda yang jauh lebih muda daripada Naomi, tapi dia taat pada pengarahan mertuanya.
Rut 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan, lalu Naomi berkata kepada Rut ya, anakku, apakah tidak baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, maksudnya mencarikan suami? Karena waktu itu kalau seorang jadi janda, tidak seperti sekarang ya, dalam dunia seperti ini, kalau seorang jadi janda dia masih punya banyak kerjaan lain di dunia ini, di lewat komputer, online segala macam. Tapi pada waktu itu kalau seorang perempuan jadi janda, waduh, tidak ada lagi yang menjadi tulang punggung keluarga. Maka dikatakan perlu ada tempat perlindungan bagi para janda. Demikian juga Naomi pikirkan tentang kondisi Rut itu. Bukankah Boas sanak kita, dia pada malam ini menampui jelai di tempat pengirikan? Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Kemudian kita baca sama-sama, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang kau harus lakukan. Terus sekalian, ini ada gambarnya yang menyingkapkan selimut dari kaki maksudnya. Jadi jangan pernah disalah mengerti ya, selimut dari kaki. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Dan dikatakan lalu kata Rut sebagai orang yang taat, segala yang kau katakan itu akan ku lakukan. Satu ketaatan daripada Rut. Kemudian selanjutnya saya potong-potong. Pasal 3 ayat 7 sampai 9 dikatakan setelah Boas selesai makan dan minum, ia merasa puas dan hatinya senang. Lalu ia pergi tidur dekat timbunan gandum. Dengan diam-diam Rut datang dan membuka selimut Boas, kemudian berbaring dekat kakinya. Harus diingat ya, dekat kakinya. Kemudian saudara baca yang biru ini. Tengah malam tiba-tiba Boas terbangun hendak membalikan badannya. Ia terkejut melihat ada seorang wanita tidur dekat kakinya. Siapa engkau? Tanyanya. Saya Rut, Pak, jawab Rut. Bapak adalah keluarga kami yang dekat, yang harus bertanggung jawab atas hidup saya. Sudilah Bapak mengambil saya menjadi istri Bapak. Jadi pada waktu itu kalau sang suami meninggal, maka boleh dicarikan orang yang terdekat, yang hubungan paling dekat dengan keluarga itu untuk menjadi suami bagi janda yang ditinggalkan itu. So sekalian, ini suatu hal. Kemudian apa? Bagaimana respon Boas? Dikatakan, sebab itu Boas berkata, sebab itu jangan khawatir, Rut. Semua yang kau minta itu akan saya laksanakan. Sebab semua orang di kota ini sudah tahu bahwa kau adalah seorang wanita yang baik budi. Yuk kita baca sama-sama. Memang benar saya harus bertanggung jawab atas kehidupanmu. Sebab saya adalah keluargamu yang dekat. Tapi masih ada lagi seorang lain yang harus bertanggung jawab atas kehidupanmu. Dan dia adalah keluarga yang lebih dekat daripada saya. Ya Boas sebagai orang, dia ngerti ya, ada orang yang lebih dekat hubungannya dalam keluarga. Maka dia akan tanya besoknya, apakah orang itu mau menjadi suami daripada Rut. Terus sekalian, lalu berikutnya dalam pasal 3 13 sampai 15 dikatakan, malam ini kau tinggal dulu di sini. Besok pagi saya akan tanyakan apakah ia mau melaksanakan tanggung jawab terhadapmu atau tidak. Yuk baca sama-sama. Sekarang tidur saja di sini sampai pagi. Maka tidurlah Rut di situ dekat kaki Boas. Jadi jangan kita pikir yang macam-macam ya. Rut tidur dekat kaki Boas. Besoknya pagi-pagi buta, Rut sudah bangun agar tidak dilihat orang. Sebab Boas tidak mau seorang pun tahu bahwa Rut datang ke tempat itu. Sekalian, berkatalah Boas kepada Rut, lepaskan selendangmu dan hamparkan di sini. Boas menuang ke dalam selendang itu 20 kg gandum. Lalu ia mengangkatnya ke pundak Rut. Setelah itu Boas pergi ke kota. Boas ini luar biasa ya. Dia seorang yang sudah jauh lebih tua dari Rut, tapi mengasihi dengan kasih yang sejati ya. Sebelum Rut pulang, dia masih membekali Rut dengan 20 kg gandum. Tidak ada yang porno yang terjadi, dan jangan kita salah paham. Terus sekalian, Tuhan ternyata melakukan hal-hal yang surprising, yang mengejutkan tapi positif bagi orang yang taat pada perintahnya. Ya kita baca sama-sama ayat ini ya, bagus sekali ayatnya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Hal yang surprising.
Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang taat pada perintahnya. Saudara sekalian, ini satu contoh yang indah. Jadi saudara sekalian, Naomi dan Ruth itu mendapatkan karunia hidup lebih daripada pemenang. Mereka menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, dan puji Tuhan mereka lulus. Dan lewat tantangan itu Tuhan memberikan bonus kepada mereka yang setia, yang gak pernah didengar oleh telinga, yang gak pernah dilihat dengan mata, yang gak pernah muncul dalam hati. Itu semua disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Bonusnya apa? Kita lihat dalam Rut 4 ayat 13 dan 14. Saya baca yang hijau, sudah baca yang coklat. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sudah semua baca? Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, artinya servant, hamba, workman, pekerja. Dialah ayah dari Isai, ayah dari Daud. Terus sekalian, kita tahu Daud kemudian menjadi raja Israel, dan dari keturunan Daud lahirlah Mesias itu. Jadi Ruth sebagai seorang dari Moab yang pernah ditolak oleh Tuhan, ternyata Ruth dengan pertobatannya dia menjadi nenek moyang dari Mesias. Ini yang saya bilang dengan hidup lebih daripada pemenang. Jikalau sudah menghadapi tantangan yang berat, jangan putus harapmu. Sudah perlu bertobat, bertobatlah. Dan hidup baru berbuah sesuai dengan pertobatanmu. Jangan menyerah. Bangkit lagi. Minta Tuhan tolong. Seperti Tuhan tolong Ruth, Tuhan tolong Naomi, Tuhan mau tolong kita semua. Mari kita berdiri sekali, nyanyikan satu lagu yang indah ini. Ku takkan menyerah. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu.
Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti Tuhan sudah menolong Naomi dan Ruth, Tuhan mau menolong setiap kami. Jika kami mengalami musibah, mengalami tantangan, mengalami pergumulan, jangan biarkan kami putus asa kami. Berikan kami selalu pengharapan. Berikan kami kesempatan untuk bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami yakin, seperti Tuhan sudah memberikan kepada Ruth dan Naomi hal yang surprising, Tuhan juga punya rencana yang indah bagi setiap pribadi kami. Berbicara kepada kami terus, walaupun hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.